Oke, shalom semua. Balik lagi sama saya. Sekarang mau reaksi lagi video Sigala Kecil. Judulnya apa ya? Gue lupa deh. Judulnya lupa, asli lupa. Ya kita ini aja lah. Kita dengarkan sajalah langsung. Siapa tahu dengan dengar kita jadi bisa nebak-nebak judulnya. Oke? Ini tumben nih 4 menit, biasanya cuma semenit 2 menit nih. Ini 4 menit kita. Jadi penasaran juga saya. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Sigala Kecil. Hari ini kita mau bahas tentang kebodohan ya. Apa Oh, kebodohan. Ya, saya ingat. Ya, kebodohan. Yuk kita dengerin sih aja. yang dinamakan dengan kebodohan? Yuk kita tanya dulu teman-temannya Pak Gre dan Sarka. Sarka mau duluan kali ya? Oh iya dong. Sarka mau duluan karena Sarka paling alergi sama yang namanya kebodohan. Apa sih yang dinamakan dengan kebodohan? Kebodohan itu adalah di mana seseorang ya tidak bisa mikir, tapi mereka sukanya ngeyel. Kalau udah salah, kalau udah nggak tahu apa-apa, so tahu. Dan kalau ditembak mereka ngeyel. Yang penting menang ngomongnya. Nggak peduli omongannya masuk akal atau enggak, yang penting menang ngomong. Nah itu salah satu ciri stupidity ya. Yuk kita tanya si Pak Gre. Ya, jadi eh, paham lah ya maksudnya ya. Eh, saya pernah melihat atau saya lupa ya, pernah mengalami juga kayaknya ya. Kayaknya Pak, iya Pak pernah ngalamin gitu. Ya dulu waktu masih muda, sekarang sih kalau ngadepin orang bodoh mah males ya. Biarkan saja dia dengan kebodohannya memikul bebannya sendiri, menjalani hidupnya dengan kebodohannya sendiri, ya silahkan aja gitu. Sekarang sih males. Kalau dulu sih ini ya, ngotot-ngototan melawan gitu. Ya sekarang sih saya sadar kita tidak akan pernah bisa menang melawan orang bodoh. Kenapa? Karena ketika kita menginikan pemikiran kita, ya mereka nggak peduli, mereka tutup kuping, tutup hati, tutup pikiran. Yang mereka tonjolkan apa? Suara mereka yang mengeras gitu. Suara mereka yang teriak-teriak gitu. Jadi percuma memakai logika, memakai intelektual, ya percuma gitu. Karena mereka ya pak keras-keras aja, siapa yang lebih ngotot, siapa yang lebih keras, siapa yang lebih, ya mungkin nanti ujung-ujungnya siapa yang lebih menang tonjok-tonjokan, ya itulah yang menang gitu. Jadi ya susah kalau melawan orang bodoh mah, ya mending dihindari sih, atau enggak ya ke jalur hukum aja udah gitu. Kalau menurut Pak Gre, kebodohan itu adalah orang-orang yang otaknya disimpan di gudang, diplastikin. Kalau sering dipakai, takutnya nanti overheat, rusak, lecet. Jadi disimpan di gudang, diplastikin. Ciri-cirinya kalau naik motor nggak pakai helm, karena nggak takut, kepalanya nggak ada yang perlu dilindungin. Perilakunya kayak gimana? Orang yang seperti ini, orang-orangnya males mikir. Biasanya mereka hidupnya mau gampangnya aja. Kalau ditawarin uang bisa digandain, kayaknya mereka titip duh, ya. Mereka terus akan percaya hal-hal yang gak masuk akal, ya. Mereka juga suka so tahu, sama seperti yang sudah Sarka bilang. Jadi intinya, kebodohan itu adalah males mikir. Iya, males segalanya ya. Males mikir, males bertindak, males bekerja, ya gitu. Makanya kenapa sih orang apa pengusaha-pengusaha senangnya
pekerja dari luar, ya jangan salahkan pengusaha, jangan salahkan pekerja dari luar, gitu kan. Ya kalau orang-orang kita rajin, orang-orang kita tekun ya, ya pasti kan kepake lah, pasti kepake. Pengusaha juga mikir atuh ya, ada ya saya banyak lah dengar cerita gitu kan, kerja di pabrik X yang kondisinya kudu harus wajib bersih dan steril, nggak boleh ada apa-apa. Begitu ada setitik ya lebaynya ya istilahnya ya setitik debu gitu, itu sehari produksi sehari itu yang ribuan itu bisa dibuang semua, semua bisa dibuang. Nah ini ada pekerja bodoh, pekerja malas gitu, udah tahu harus steril, dia ngerokok keluar, pintunya nggak ditutup, yang harusnya wajib ditutup. Ini pintu nggak ditutup untuk ngerokok keluar dong, parah pisan. Akhirnya ada nyamuk masuk hinggap di botol yang harusnya steril. Akhirnya produksi sehari itu yang jumlahnya ribuan itu dibuang semua gara-gara satu orang itu. Akhirnya dia dipecat demo dong. Pusing gak lo? Demo buruh parah. Ya bukan menyalahkan demo buruhnya ya, tapi ya mikirlah lu teh dipecatnya gara-gara apa gitu kan. Ini malah ikut demo, ngedemo pengusahanya, ya mikir atuh lu teh gitu kan. Pakai otak dikit gitu. Lu teh udah salah tapi nggak mau disalahin gitu. Ya jadi kan pengusaha juga males ya pakai orang-orang sini gitu. Kalau orang luar bisa lebih kerja, lebih bagus, lebih disiplin, ya kenapa enggak? Kalaupun saya jadi pengusaha ya, mungkin nanti dapat durian runtuh jadi pengusaha juga. Ya mikirnya ya lihat-lihat dulu sih sebenarnya, ya lihat-lihat dulu lah ya kan, nggak bisa menyamaratakan lah, nggak bisa mengeneralisasikan. Gue juga lihat-lihat gitu. Tapi ya kalau misalnya seandainya dilihat-lihat sekalipun kinerjanya gimana, kalau nggak ada yang kepake mah ya mohon maaf ya terpaksa saya dari luar gitu ya, mohon maaf aja ini mah terus terang belak-belakan aja. Ada juga teman saya cerita gitu, ada orang pengangguran dibantuin sama sama iparnya dibantuin gitu. Nih kamu anterin mobilnya, ini mobil ada yang mau beli, tolong anterin ke sana, nanti 2 juta buat kamu lah. Gak mau dong, bilangnya apa, males. Parah pisan, udah males mikir, males kerja, maunya enak, maunya dapat duit, padahal cuma nganter mobil ke sini, ini mobil mau ada yang jual, nggak mau, males, padahal dia pengangguran, padahal dia butuh duit. Gila nggak? Ya itulah namanya kebodohan. Wah, ternyata kebodohan itu bikin kita alergi ya. Banyak sekali kebodohan di luar sana yang bikin kita capek. Oh iya, buat teman-teman nih, kalau kebodohan itu banyak gak sih? Jangan meremehkan kebodohan ya. Kebodohan itu di luar sana berjamaah dan rempukan. Nah itu. Orang bodoh akan merempuk orang pintar. Buktinya apa? Buktinya tidak ada ilmuwan yang jadi politikus. Karena ilmuwan itu mikirnya sebab akibat. Kalau politikus mikirnya perut. Gitu loh. Tapi politikus busuk ya, bukan semua politikus. Kalau politikus yang bener sih ya, sama Sarka dipuji. Ya kayak Pak Ahok, Pak Jokowi, siapa lagi lah, Kaesang, ya itu mah
perlu diapresiasi ya. Ya, ya begitu. Jadi keingetan yang 3 periode gitu ya. Tapi ya kalau saya boleh berandai-andai ya, kalau pemimpinnya bijak mah ya sok-sok baik ya. Kalau pemimpinnya oke gitu kan, ya sok-sok wae gitu. Keinginan pribadi ini mah pribadi. Kalau yang oke ya silahkan we 3 periode, 4 periode, 5 periode mah sok-sok wae ya. Kecuali kalau yang pemimpin ngawur, minta 3, minta 4, waduh, pusing dah. Betul, betul, betul. Betul sekali tuh. Kebodohan itu menular, jangan lupa ya. Kebodohan itu menular. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau sudah mengikuti sebuah perkumpulan suci nih ya, yang mengatasnamakan makhluk nggak kelihatan gitu ya. Jadi katanya mereka punya pengawas di atas sana, di atas langit, yang mengawasi seluruhnya kehidupan di dunia ini gitu ya. Kalau mereka lagi males nih nolongin temennya, mereka akan bilang, gue udah minta tolong sama temen hayalan gue yang ada di langit itu buat nolongin lu. Nah, itulah salah satu ciri kebodohan gitu ya. Jadi kalau bodoh itu menular karena orang-orang itu sebenarnya males mikir. Ya, ini nyambung ke yang video sebelumnya ya, tentang apa? Minta tolong, ya nanti gua doain. Ya itu silahkanlah ditonton di video sebelumnya sajalah itu mah. Kalau begitu teman-teman, siapa sih yang pintar di dunia ini? Yang pintar biasanya udah punah. Kalau masih hidup, mereka dikucilkan. Ya itu tadi ya, yang disebutkan itu dirempuk gitu kan. Kalau ada polisi jujur dirempuk, disingkirkan. Kalau ada politisi jujur dirempuk, disingkirkan. Ya gitulah di negeri Wakanda mah ya, serba susah sih di negeri Wakanda sini mah ya. Sudah punah. Ya betul, kalau nggak dikucilkan juga biasanya mereka hidupnya akan disusahkan oleh orang lain yang bodoh-bodoh itu. Nah, itu juga disusahkan, dijegal gitu ya, dijegal. Karirnya dijegal, kehidupannya dijegal. Ya, susah, apalagi sudah mengatasnamakan tadi ya, teman yang tidak kelihatan itu ya. Susah sih. Cuma bisa mengadu nasib ke makhluk yang tidak kasat mata itu. Ujung-ujungnya sih ya begitu. Saya mah ujung-ujungnya balik lagi ke Tuhan aja, mengeluh ke Tuhan, minta keadilan Tuhan. Susah. Udah minta pengadilan di sini mah udah sulit ya. Apalagi sempat trending ya, apa? Tidak tidak percaya polisi, apa itu teh yang sempat trending. Apalah itulah pokoknya mah intinya. Makanya saya mah doanya udah minta keadilan Tuhan biar kita semua masuk ke dalam pengadilannya, kita semua masuk ke dalam karmanya masing-masing. Gitu aja lah. Karena udah jujur sih udah hopeless sih. Jadi saya mah harapannya sama Tuhan aja, biar minta semuanya masuk ke dalam pengadilannya, masuk ke dalam karmanya berlaku masing-masing. Itu aja sih. Hehe. Jadi sebisa mungkin di dunia ini sih hindari ya orang-orang bodoh. Kalau bisa mah kita hidupnya terpisah aja dari masyarakat yang bodoh. Oh gitu ya, bener-bener bikin alergi ya kebodohan itu. Baiklah teman-teman,
Kita akan lanjut di episode berikutnya ya. Sampai nanti. Dadah. Oke, ya mungkin segini dulu ya. Apalagi miris ya. Barusan pisan saya lihat video demo Ade Armando. Aduh, ya itulah pokoknya mah saya mah minta keadilan Tuhan aja biar semuanya jatuh ke dalam pengadilan Tuhan aja semuanya ya termasuk saya gitu. Karma berlaku masing-masing ya termasuk saya gitu. Semuanya karma berlaku. Pengadilan berlaku. Udah gitu aja sih. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.